Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugi Rahayu Sagung Dumadi, Wirjing Sumping, Pakuan Pajajaran Channel. Halo guys, apa kabar? Saat ini saya bersama kru Pakuan Pajajaran Channel bersilaturahmi ke rumah saudara dari saya, yaitu Ari dan juga siapa nih namanya? Tio aja. Aryo, dan juga ditemani oleh Kang Yadi, Kang Fajar nih. Yang jelas Kang Fajar ini adalah salah satu budayawan dan juga sejarawan yang dimana beliau paham sedikit tentang sejarah. Oke, kita ngobrol-ngobrol biasa aja ya, karena kan sini bersilaturahmi. Jadi sedikit bercerita tentang pengalaman berbudaya dan juga bersejarah. Oke guys, sekarang kita mau tanya sama Kang Fajar, Kang Yadi, yang dimana beliau ini perjalanannya cukup jauh tentang sejarah juga budaya. Oke Kang Fajar, Assalamualaikum, Sampurasun. Sampurasun, Mugi Rahayu. Oke, Kang Fajar bisa cerita sedikit tentang pengalaman di bidang budaya dan juga sejarah. Kalau untuk masalah bidang sejarah, ya alhamdulillah nggak cukup tahu banget sih, gitu. Ya. Cuman hanya sedikit gitu, tapi insya Allah walaupun sedikit bisa bermanfaat juga untuk kita semua Ya, kan. amin. Ya karena kan dalam sejarah itu kan banyaknya orang bercerita tuh tentang sejarah yang banyak belum paham, Ya. tapi dia udah berani atau menyampaikan sesuatu tentang kerajaan leluhurnya. Jadi intinya mah kita itu sebelum menceritakan hal sesuatu tentang sejarah kepada orang lain, kita tuh butuh perjalanan dulu nih, Ya. perjalanan ke satu tempat, di mana tempat leluhur kita dulu ya, Ya. model Patih Asan atau Katapilas seperti itu. Karena namanya sejarah itu penting sih sebenarnya, itu sangat penting untuk kita pelajari, ketahui gitu kan. Karena dalam sejarah itu bukan hanya untuk istilahnya cerita omong kosong. Ya. Gitu. Karena leluhur itu kan kalau misalkan kita bercerita kepada orang lain gitu, yang ingin tahu sejarah, tapi sedangkan kita sendiri belum pernah berkunjung ke satu tempat leluhur kita, itu hanya tahu dari orang saja gitu kan. Kalau misalkan tahu dari orang saja itu kayaknya kurang sih, sebenarnya mah kurang. Ya. Oke, Kang Fajar, mohon maaf sebelumnya, ini kan daerah Bogor ya, bisa nggak cerita sedikit tentang sejarah Bogor ini dahulu tuh seperti apa sih? Kalau dahulu itu yang Bogor itu sebutnya satu kerajaan Pajajaran. Oke, jadi Tuh, kerajaan Pajajaran itu pernah di Bogor ya? kerajaan Pajajaran yang letaknya di Pakuan. Oke. Itu di Pakuan Bogor. Nah sekarang itu sisa dari kerajaan itu satu bukti, satu pembuktian bahwa adanya kerajaan Pajajaran itu batu tulis Bogor. Sampai sekarang prasasti batu tulis sampai sekarang masih ada. Itu sebagai bukti untuk siapa? Untuk keturunan beliau, rakyat beliau, masa-masa yang akan datang. Itu satu bukti. Tapi kita terus menjaga dan melestarikan jagar budaya. Gitu. Oke, Kang Fajar terima kasih. Sekarang kita mau tanya ke Kang Yadi. Kang Yadi, Sampurasun. Kang Yadi ini berasal dari Kuningan ya? Kuningan. Bisa gak cerita sedikit tentang sejarah sedikit di Kuningan? Sejarah Kuningan. Ya. Kalau Kuningan ya sedikit paham lah. Ya. Gitu. Jadi nggak semuanya paham. Ya contoh ada di kampung kita sejarah yang dinamakan sejarah itu dulu dikatakan 4 pancoran, sekarang 5 pancoran. Nah itu sejarahnya. Jadi waktu itu ada apa tuh? Ya manfaat buat Masyarakat. semua masyarakat lah di situ gitu ya. Contohnya buat segala macam penyakit. Ya penyakit apapun itu insya Allah mandi di air itu Keuripan ya ada Ya. ada keberkahannya lah. Tapi kita jangan mempercayai. Jadi gimana, jangan percaya akibat air ini ya enggak. Ya. Nah itu di kampung, Oke. di kampung saya gitu.
Kalau untuk Pangeran Arya Kamuning sendiri, beliau dimakamkan di sana apa bagaimana? Kalau di makam sih di pusat, itu di daerah kota, kota daerah Pramuka, Ya. Arya Kemuning. Sekarang kita nanya sama Bang Rio ya. Oke, Bang Rio. Selamat sore. Enggak langsung. Ini Kita jawab dulu. Kita wajib lah namanya. oke. Hargai dan itu wajib. Oke, Bang Rio Sampurasun. Jadi Bang Rio ini berasal dari Sumatera ya? Oke. Bisa gak cerita sedikit tentang sejarah di Sumatera itu kayak apa sih? Terutama dari sukunya Bang Rio ini. Aduh, kalau itu agak banyak ya. Ya. Maksudnya Jadi- saya sendiri juga nggak terlalu, karena apalagi kan bukan lahir di kampung. Iya, yang lahir di kampung aja mungkin nggak semuanya paham banget Iya. tentang sejarahnya gitu. Cuman yang pasti sih mungkin ya kayak ya ini mungkin sedikit info aja kayak saya dari suku Batak. Nah, orang taunya kan Batak itu cuman ada beberapa, sebenarnya ada Ya. banyak marga dan itu dibagi-bagi lagi menjadi berapa. Ada Batak kayak saya dari Toba, terus ada Batak Simalungun juga, ada Iya. Batak Apak juga gitu. Jadi ada bermacam-macam, dan kalau untuk sejarah historikalnya sendiri saya juga nggak paham banget, nggak terlalu paham banget, takutnya nanti ada salah. Ada yang lebih paham, yang budayawan sejarawan ini saya agak kurang berani. Cuman yang pasti ya terkadang sedikit ngelurusin aja. Biasanya Iya. banyak yang bilang kalau orang Batak itu, pas orang Medan itu pasti identik dengan Batak gitu. Nah, ini sih yang saya tahu sebenarnya, makanya kenapa kadang rata-rata kalau orang Batak kayaknya dibilang orang Batak, bukan Iya. orang Medan. Ah. Karena di Medan kan udah campur kayak macam Jakarta, udah banyak kan. Jakarta kan kita nggak bisa sebut Jakarta, setiap orang yang tinggal di Jakarta itu udah pasti orang Betawi, belum tentu juga. Ada orang Jawa, ada Sunda, ada dari mana-mana udah berbaur gitu. Tapi kalau lebih spesifik ya dari segi kesukuan ya Batak itu adalah suku sebenarnya. Horas. Medan Horas. itu Tenarnya Horas. Oke, Bang Rio, terima kasih sudah Sama-sama. memberikan sedikit penjelasan di daerah abangnya. Sekarang Kang Ari, selaku tuan rumah. Kang Ari, coba agak sedikit ke kamera sini sedikit. Pak, sebelah sini. Orang kemarin. Gak apa-apa sedikit. Gak apa-apa. Kita sharing sejarah aja sih. Nah ini Kang Ari, nah beliau tuan rumah di sini. Kang Ari tinggal di Bogor ini sudah berapa lama Kang Ari? Dari kecil. Dari kecil ya. Oke, lahir di Tasik. Iya. Oke, Sambil goreng. pernah nggak Ini sih ya. semasa tinggal di Bogor ini Kang Ari belajar atau mengenal tentang budaya dari Bogor, yaitu khususnya Pajajaran ya? Jadi misalnya kayak berkunjung ke tempat situs, atau mungkin juga pernah berbincang-bincang sama budayawan gitu. Untuk saat ini belum ya. Ya. Mungkin saya mau belajar dari beliau-beliau ini di sini, akan ini mungkin biar nambahin pengetahuan juga. Iya. Oke. Jadi semua di sini tuh alhamdulillah apa ya? Cinta, suka sama sejarah. Jadi walaupun berbeda suku tapi kita tetap sharing mengetahui sejarah-sejarah dan juga budaya yang ada di Indonesia ini. Bineka Nah, Fajar, Tunggal Ika. bisa dilanjutkan tentang ya sejarah sedikit lah dari Bogor ini lebih lanjut. Karena kan di sini kita berbeda-beda ya. Ada yang dari Kuningan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Tasik. Gitu. Kalau untuk sejarah Pajajaran, khususnya untuk orang Sunda, intinya satu, jangan melupakan sejarah tentang leluhur. Ya. Karena apa? Pentingnya adanya leluhur itu bisa dicontoh sama kita. Oke. Contoh dari akhlaknya, perilakunya, bukan dari istilahnya singgasananya atau tahtanya, bukan, tapi dari perilaku. Oke. Kita harus mempunyai sifat dan jiwa, penolong, misalnya saling bisa menghargai satu sama lain, jangan angkuh, itu sifat
Siliwangi itu seperti itu. Oke. Jadi istilahnya ibaratkan begini, zaman dulu itu kan leluhur kita itu kan mempunyai singgasana, mempunyai kerajaan satu keraton. Ya. Beliau pun kan tidak sombong. Sekarang kita istilahnya kalau mau sombong apa harus disombongkan, Iya, kan benar. tidak pantas seperti itu. Cobalah hargai satu sama lain, Iya. rangkulah mereka walaupun kita beda suku, beda agama, jangan mandang ras. Oke. Kita semua bersaudara, Ya, kita tetap bersatu. Indonesia, Ya. kita Horas. bersatu. Gitu. Oke, Kang Fajar, ditahan dulu sebentar, nanti kita akan berlanjut ke teman-teman yang lain ya. Oke, pantang terus, jangan lupa tekan tombol like, komen juga subscribe-nya dari Pakuan Pajajaran Channel. Senang kalau Oke guys, lanjut lagi, kita sedikit nanya-nanya ya ke para budayawan yang ada di sini. Oke, Cecep, gimana ya tentang sejarah di Kuningan? Kan tadi Cecep udah menjelaskan ya sejarah sedikit dari Kuningan. Lalu untuk properti Cecep nih sebagai budayawan sekarang, perjalanannya seperti apa, Kang Cecep, dari Kuningan sampai bisa ke Bogor ini perjalanannya gitu? Apa diajak atau mungkin ikut grup atau gimana? Kalau saya pribadi ya dengan silaturahim, Ya. ya, saya kesana kesini dengan silaturahim, ya, alhamdulillah. Oke, jadi silaturahim itu memang penting ya. Iya. Oke, silahkan yang mau tanya nih, Bang Rio atau Kang Ari kepada budayawan nih, budayawan Kang Fajar atau Kang Cecep, mangga silahkan yang mau tanyakan tentang sejarah. Ya, gitu. Bebas mau, yang penting sejarah gitu, bebas ya. mungkin ke Kang Cecep kali ada pertanyaan Oke. tentang wilayah Kuningan itu, mungkin apa sih yang menjadi identik dengan ciri khas wilayah itu? Pasti kan setiap wilayah ada satu ciri khas tuh Kang. Ya, benar. Ciri khasnya apa gitu, mungkin Kang Cecep bisa bantu jelasin karena kita masih awam. Kalau masalah ciri khas itu ya banyak sih ya. Jadi mungkin kalau Pasundan, Sunda termasuknya kan ya semacam pakai Ikat ya, ikat. oke, jadi belangkon Iya, gitu. belangkon nggak ada gitu. Ya intinya gini aja, apa yang dikatakan apa aja yang tadi ya dengan khas mungkin ya Siliwangi ya. Ya. Ya, intinya bagaimana Siliwangi itu kita harus saling wewangian bahasanya. Ya kita biarpun itu orang itu tidak baik, ya bagaimana kita ke dalam diri kita itu ya jadi baik aja gitu. Jadi dalam arti saling apa, wangi itu ya Berbagi positif berbagi aja gitu, yang, kebaikan. ya positif tentang kebaikan aja. Intinya kita ambil dari kerajaan yang disebutnya Pangeran Siliwangi gitu kan. Ya kita ambil baiknya aja lah. Dikembalikan lagi, kita harus saling menjaga kebaikan aja. Oke, selanjutnya Kang Ari, mangga silakan yang mau ditanyakan. Karena Kang Ari ini kan lama di Bogor ya. Karena tadi kan kita juga dengar dari beliau ini masih pengen mengetahui atau belajar tentang sejarah yang ada di Bogor ini. Oke, Kang Ari bisa bertanya kepada Kang Fajar atau mungkin ke Kang Cecep. Mangga silakan. Makasih. Mungkin saya ke Kang Fajar ya. Ya. Mungkin pengalaman udah di budaya Sunda atau pengalaman di ziarah juga. Saya tertarik kan ziarah nih, Iya. pasti udah berpengalaman. Nah yang mau saya tanyakan, udah kemana aja tuh ziarah itu? Kalau saya pribadi sih alhamdulillah walaupun belum semua, tapi saya masih ya intinya masih bisa bersyukur dikasih nikmat iman gitu kan, dikasih kesehatan alhamdulillah. Dari kesehatan badan rohani dan jasmani, dapat izin juga kan istilahnya dari hati nurani untuk berziarah ke makam leluhur yang saya udah tuju. Itu yang pertama tuh saya pengen ke Pajajaran, Ziarah. kita mau ke Pajajaran karena saya juga kelahiran Bogor. Yang utama kan tuh saya tuh pasti ke Batu Tulis, Ya, Batu Tulis Bogor, Batu prasasti Tulis Batu Tulis Bogor. Bogor. terus ke Kebon Raya, Gunung Ratu Galuh,
itu. Terus ke yang Lading, yang Cemanara, terus sampai ke Sumedang juga yang Prabu Busan Ulun. Bahkan di situ ada juga salah satu panglima dari Pakuan, itu asli dia dari Pakuan, cuman posisinya agak jauh juga dari Prabu Busan Ulun. Beliau itu agak di atas, yang disebut dari luhur. Dari luhur itu namanya Jaya Perkasa. Ya, itu. Alhamdulillah di sini saya bisa silaturahmi kepada beliau, tujuan silaturahmi kepada orang-orang keraton juga Sumedang. Alhamdulillah kita juga sudah disebut baik, bisa dijamu. Terima kasih banyak untuk orang keraton Sumedang sudah menerima kita dengan baik, karena tujuan kita pun baik ke sana, bukan untuk Amin. ke sana. Ya insya Allah nanti kalau misalnya ada umur panjang, badan sehat, insya Allah bakal ke tempat yang lainnya. Gitu. Oke, jadi sahabat sedulur, kita sudah berbincang banyak nanya, pengalaman juga. Nanti kita akan lanjut di episode selanjutnya yang jelas tentang sejarah dan juga budaya. Terima kasih Kang Arif, terima kasih Bang Aryo, terima kasih Kang Cecep, terima kasih Kang Fajar. Sahabat sedulur, mungkin sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika kalian menyukai video ini jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe-nya. Saya Iqbal Mansah dari Pakuan Pajajaran Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.